Eternal Secret King, Chapter 516. Bab 516, Setetes Darah. Kini setelah ia benar-benar rileks, kultivator berjubah putih itu akhirnya mengalami pegal-pegal di sekujur tubuhnya. Energi rohnya hampir seluruhnya habis dan jubahnya menempel di tubuhnya, lama bermandikan keringat. Pelarian itu telah mendorong staminanya hingga batasnya. Secara naluriah, dia menoleh untuk melihat Suzimo. Namun, tatapan itu membuatnya terkejut. Biasanya, mengingat fakta bahwa Suzimo berada tepat di depan dan menerima sebagian besar serangan sambil memanggil formasi pedang cahaya lilin dan menyulap seni roh dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia seharusnya yang paling lelah. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat tampak tenang dan bernapas dengan teratur. Sepertinya dia masih memiliki energi yang tersisa dan dia tidak berkeringat sama sekali. Stamina macam apa itu? Apakah dia monster? Kultivator berjubah putih mengeluarkan beberapa ramuan dan mengkonsumsinya. Setelah mengambil nafas, dia menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo dan berkata dengan tulus, "Terima kasih telah memberikan bantuanmu, rekan Taoisu. Saya Li Ziyue, seorang kultivator puncak etiril. Saya awalnya menjelajah di luar dan baru kembali baru-baru ini." Petik 2. Suzimo mengangguk dan mengalihkan pandangannya, menatap lengan baju Li Ziyue. Ada lambang pedang terbang terukir di atasnya. Itu adalah lambang Master Spirit Peak. Xuan Yi berkomentar, Ziyue adalah salah satu dari sedikit pembudidaya di sekte yang berhasil memahami fenomena Golden Core dan dia juga seorang pembudidaya pedang. Dengan demikian, dia dapat dianggap sebagai yang nomor satu dari dunia inti emas di sekte tersebut dan telah kembali kali ini untuk mengambil alih posisi Master Spirit Peak. Aku malu. Li Ziyue buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak layak menjadi yang nomor satu di ranah Golden Core. Kekuatan rekan Daoisu di atasku. Reputasi Anda benar-benar mendahului Anda, mengesankan. Di dunia kultivasi, para pembudidaya hidup selama ratusan dan ribuan tahun dan kekuatan berkuasa. Meskipun Suzimo hanyalah seorang pemuda berusia 20-an saat ini, dia telah membentuk intinya dan berada di alam yang sama dengan Li Ziyue, tidak ada salahnya mereka berdua memanggil satu sama lain sebagai sesama Taois. Jika Li Ziyue mulai berbicara kepada Suzimo dengan sikap arogan dan nada seorang penatua hanya karena dia telah hidup lebih dari 100 tahun, itu tidak bijaksana baginya. Mungkin itu bisa diterima dalam sekte yang sama. Namun, jika di luar, ada kemungkinan besar bahwa pertarungan besar akan pecah dan seseorang bahkan bisa terbunuh. Peak Master Xuan Yi, mengapa kalian bertiga memasuki tempat ini? Suzimo mengubah topik dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi pada tiga Master Puncak Ethereal Peak untuk meninggalkan sekte bersama? Xuan Yi menghela nafas dan menjawab, fondasi tuanmu terluka selama pertempuran di Ethereal Peak dan dia membutuhkan Tribulation Tiding Elixir untuk pulih. Jika tidak, ada kemungkinan 90% bahwa dia akan gagal dalam upayanya untuk menerobos ke alam Naschen Soul. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia tahu bahwa lelaki tua yang acak-acakan itu terluka tetapi dia tidak menyangka dampaknya sebesar ini. Ramuan kesensaraan adalah ramuan kelas 3 dan ada beberapa ramuan roh di dalamnya yang terlalu langka untuk ditemukan. Kami tidak dapat menemukannya di beberapa pasar. Namun, beberapa legenda menyatakan bahwa ramuan roh itu mungkin dapat ditemukan di dalam reruntuhan kian besar dan itulah mengapa kami ada di sini. Xuan Yi melanjutkan, kami tidak menemukan ramuan roh itu di batas luar reruntuhan dan saya tidak mengindahkan saran Ziyue dan berkelana jauh ke pusat tempat ini. Aku hampir membuat kita semua kehilangan nyawa di sini. Batuk. Saat itu, Liu Hui yang berbaring di pelukan Xuan Yi terbatuk beberapa kali. Mulutnya terbuka sedikit saat dia memuntahkan seteguk darah hitam yang membawa ki jahat yang gelap. Suzimo menoleh ke samping dan melirik dengan ekspresi tenang. Namun, tatapan Li Ziyue menyipit saat dia mengeluh, ki jahat telah memasuki darahnya. Liu Hui, bagaimana kabarmu? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dengan tergesa-gesa. Membuka botol dengan bingung, dia memberi makan semua ramuan di dalamnya ke Liu Hui. Percuma saja, Liu Hui menghela nafas dengan lembut. Setelah memasuki tubuh, ki jahat dapat dibersihkan dengan ramuan dan energi roh yang sangat besar dari inti emas seseorang jika tidak masuk jauh ke dalam garis keturunan. Namun, dia terluka terlalu parah. Ki jahat telah menyusup ke garis keturunannya dan ikut bersirkulasi, memakan jantungnya. Tidak akan lama sebelum jantungnya berhenti berdetak. Jangan, Xuan Yi sangat cemas dan suaranya bergetar. Dia secara alami dapat merasakan bahwa kondisi Liu Hui semakin memburuk, tubuhnya menjadi lebih dingin dan jantungnya berdetak lebih lemah. Namun, dia tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Jika dia memiliki darah segar dari binatang buas berdarah murni yang bisa dia beri makan Liu Hui, itu mungkin bisa mengandung ki jahat di dalam tubuhnya. Namun, mereka berada dalam kehancuran dengan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sekitar mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk keluar. Mereka dikelilingi oleh keheningan. Selain beberapa dari mereka, tidak ada makhluk hidup lain, apalagi binatang buas berdarah murni. Saat itu, Suzimo tiba-tiba datang ke hadapan Liu Hui dan berjongkok. Luka muncul di area pergelangan tangannya, jelas baru-baru ini terjadi. Dia mengulurkan pergelangan tangannya dan meletakkan lukanya di samping bibir Liu Hui. Saat setetes darah menetes, lukanya mulai sembuh. Pikiran Xuan Yi dalam keadaan kacau dan dia hanya menonton semuanya secara tidak sadar. Setetes darah itu berkilau dengan cahaya ilahi dan memancarkan aura yang murni dan menakutkan. Saat setetes darah memasuki mulut Liu Hui, gelombang energi yang sangat besar meledak, beriak di sekujur tubuhnya seperti badai dan memasuki semua anggota tubuhnya. Ki jahat di dalam tubuh Liu Hui tidak dapat bertahan melawannya dan segera dibersihkan. Jantungnya berdebar kencang dengan kekuatan yang kokoh. Daripada setetes darah, itu mirip dengan dia melahap terik matahari. Seluruh proses terjadi dalam beberapa tarikan napas. Pada saat Xuan Yi kembali sadar, semburat merah telah kembali ke wajah Liu Hui dan tubuhnya secara bertahap menjadi hangat, bahkan luka besar di perutnya mulai sembuh. Ini, baik Xuan Yi dan Li Ziyue tertegun. Meskipun ada pepatah amalgam timbal merkuri dan darah tsunami di dunia kultivasi, kekuatan darah untuk kultivator yang berspesialisasi dalam energi roh dan seni dharma terlalu jauh dari itu. Kebanyakan pembudidaya tidak memiliki pengetahuan langsung terhadap kekuatan garis keturunan. Tapi sekarang, Li Ziyue dan Xuan Yi, yang usia gabungannya mencapai hampir 500 tahun, akhirnya menyaksikan seperti apa kekuatan darah itu. Li Ziyue menilai Suzimo seolah-olah dia sedang melihat monster, berkata dalam hati, setetes darah darinya sudah mengandung kekuatan yang sangat besar. Tidak heran mengapa staminanya begitu kuat. Beberapa saat kemudian, kondisi Liu Hui sangat pulih dan dia sudah bisa berjalan dengan bantuan Xuan Yi. Terima kasih, Zimo. Xuan Yi sangat senang dan berbalik untuk berterima kasih banyak. Melihat tentara dunia lain yang berkumpul di luar, Suzimo mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Master Puncak Liu Hui baik-baik saja sekarang.
Ayo lanjutkan ke dalam dan tinggalkan pandangan para prajurit dunia lain ini terlebih dahulu. Meskipun mereka tidak bisa masuk, fakta bahwa semua tentara dunia lain berkumpul di sini juga tidak bagus. Baiklah, Xuan Yi mendukung Liu Hui dan mereka bertiga mengikuti di belakang Su Zimo ke kedalaman tanah terlarang. Sepanjang jalan, Su Zimo sesekali berhenti dan mengamati sekeliling mereka. Menilai dari tanda-tanda yang tertinggal, dia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ini adalah kamar wanita di masa lalu. Dari luas permukaan yang luas dan desain struktur yang rumit, wanita ini pasti memiliki posisi penting di istana saat itu. Su Zimo membawa mereka bertiga dan bermanuver di tempat ini, menghilang dari pandangan para prajurit dunia lain tak lama kemudian. Para prajurit dunia lain di luar tidak memiliki pikiran sendiri di penghujung hari. Setelah berpatroli sebentar, mereka mulai bubar. Eternal Secret King, Chapter 517. Bab 517, Tempat Sial. Di luar istana, lebih dari 20 sosok terbang di udara, tumbuh lebih jelas melawan malam yang berkabut. Ketika mereka tiba, terlihat bahwa mereka semua bepergian tanpa benda eksternal di bawah kaki mereka, semuanya adalah inti emas. Golden Core mengenakan pakaian yang sama dan memiliki bulan yang cerah dengan banyak bintang tersulam di pakaian mereka. Lencana sekte tergantung di pinggang mereka dengan ukiran bulan dan matahari. Pemimpin mereka memiliki aura paling besar dan rambut hitamnya bergoyang. Dengan corak yang cerah, matanya menyerupai bintang terang yang berkilauan di malam hari. Kakak Qian, kenapa kamu berhenti? Inti emas di belakangnya bertanya dengan lembut dengan ekspresi hormat. Pemimpin itu melengkungkan bibirnya dan melihat dengan sikap santai ke arah tempat gelap di dekatnya. Tak lama kemudian, dia menarik pandangannya saat matanya bersinar dengan ekspresi ejekan. Tidak apa-apa, sepertinya ada yang berubah di istana. Apakah kita masih akan memasukinya? Inti emas di belakangnya bertanya. Tentu saja, pemimpin itu tersenyum. Semua prajurit istana dunia lain berkumpul menuju satu arah. Mari kita lihat dan lihat apa yang terjadi. Dengan mengatakan itu, Golden Core bergegas menuju kedalaman istana dan menghilang di malam yang tak lama lagi. Setelah kelompok pembudidaya itu menghilang, 8 sosok muncul dari tempat gelap di dekatnya, memancarkan aura menyeramkan yang mirip dengan hantu di malam hari. Kakakmu, ada beberapa orang dari Sekte Stellar Luna. Inti emas berbisik dengan hati-hati. Salah satu dari 8 sosok memiliki ekspresi gelap dan lebih kurus. Samar-samar terlihat di malam hari, dia mendengus dengan dingin. Apa yang harus ditakuti tentang Sekte Stellar Luna? Sekte tanpa bayangan juga tidak lemah. Pemimpin mereka tampaknya adalah teladan dari Sekte Stellar Luna, Qian Xinyu. Saya mendengar bahwa Qian Xinyu mewarisi fenomena kuno Stellar Luna Sekte, peringkat ke-92 dari peringkat fenomena Solar Luna Stellar Lumen. Orang lain mengerutkan kening dan berkomentar dengan muram, sebelumnya Qian Xinyu sepertinya memperhatikan kita. Tidak apa-apa, pria kurus itu berkata dengan dingin, jika sampai pada pertarungan kematian, aku, Mo Xiaofeng, tidak takut padanya. Ayo masuk ke istana untuk memeriksa semuanya juga. Mo Xiaofeng melambai dan membawa 7 rekan sekte bersamanya ke istana. Tak lama kemudian, kelompok pembudidaya lain turun. Ada lebih dari 10 dari mereka dalam kelompok ini, mengenakan jubah merah dan tampaknya ditutupi oleh kobaran api. Dilihat dari pakaian dan lencana sekte mereka, jelas bahwa mereka berasal dari salah satu sekte super teratas di wilayah utara Tianhuang, Blaze Columbus Valley. Meskipun lembah Blaze Columbus tidak termasuk salah satu dari 9 sekte abadi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pemimpin mereka adalah pria jangkung dengan tatapan berapi-api. Dia tidak lain adalah jenius dari murid sekte dalam Blaze Columbus Valley, Wang Yan. Fufu, sungguh ramai. Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Tidak kusangka pembudidaya sekte Stellar Luna dan sekte tanpa bayangan juga akan ada di sini. Ini bagus, saya akan melihat sendiri seberapa besar pertumbuhan Qian Xinyu dan Mo Xiaofeng dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum tawanya berakhir, Wang Yan memimpin jalan menuju istana. Kedalaman istana, Su Zimo memimpin Xuan Yi dan 2 lainnya dan terus menjelajah dan maju di tanah terlarang. Ki jahat di sekitar mereka semakin berat dan Xuan Yi serta 2 lainnya tidak dalam kondisi bagus. Mereka bertiga memiliki luka yang tidak bisa sembuh sepenuhnya mengingat lingkungan. Dengan demikian, garis keturunan mereka mengalir lebih lambat dan tubuh mereka menjadi lebih dingin. Menyadari kondisi mereka, Su Zimo mengernyit pada dirinya sendiri. Jika mereka melanjutkan ki jahat yang berat itu, dalam waktu kurang dari sehari, bahkan tanpa ancaman tentara dunia lain, mereka bertiga akan berada dalam kondisi gawat. Tidak seperti Su Zimo, mereka tidak berkultivasi ke alam darah tsunami. Ki jahat tidak bisa mendekatinya sama sekali. Menghentikan langkahnya, Su Zimo berkata dengan dalam, ayo istirahat dulu. Begitu para prajurit dunia lain itu bubar seluruhnya, aku akan membawa kalian bertiga meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia memiliki penglihatan dan pendengaran universal dan dapat melihat pergerakan tentara dunia lain sebelumnya, memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Xuan Yi dan 2 lainnya mengangguk. Su Zimo bertanya, herbal roh apa lagi yang dibutuhkan untuk Tribulation Tiding Elixir? Aku akan mencarinya setelah mengirim kalian keluar. Hujan Frost Flower, Purple Cloud Lingzi, Tousan Year Blood Ginseng dan Qian Essence Grass, jawab Xuan Yi. Su Zimo telah mencoba-coba perbaikan ramuan sebelumnya dan akrab dengan ramuan roh. Saat dia mendengar nama mereka, dia tidak bisa menahan alisnya. Keempat jenis ramuan roh itu terlalu langka. Mereka jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, ginseng darah hanya bisa diolah dengan darah segar makhluk hidup dan dipelihara dengan susah payah, apalagi ginseng darah 1000 tahun. Merenung sejenak, sebuah adegan melintas di benak Su Zimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Ketika saya datang ke reruntuhan, saya melihat ada jurang raksasa di tengah reruntuhan. Jamu roh itu mungkin ditemukan di dalam. Set, Li Ziyue terkejut dan tersentak, menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan ekspresi ketakutan, jangan masuk ke sana. Mengapa? Su Zimo bertanya secara naluriah. Meneguk, Li Ziyue malah bertanya, apakah kamu tahu bagaimana jurang raksasa itu terbentuk? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Li Ziyue menjawab dengan lembut, dikatakan bahwa jurang itu diciptakan oleh bencana itu 10.000 tahun yang lalu. Naga ilahi tingkat leluhur bertempur dan mengguncang bumi dengan para ahli teratas dari 2 biara besar dan kekaisaran kian besar. Itu adalah pertempuran yang sangat tragis dan ibu kota dihancurkan dalam semalam. Pakar yang tak terhitung jumlahnya, tokoh perkasa dan patriark dari 2 biara juga terbunuh. Su Zimo telah mendengar Asura, Yan Beichen, menyebutkan tentang malapetaka sebelumnya, tetapi dia tidak mengetahui detailnya. Dia tidak bisa tidak terlihat terkejut ketika Li Ziyue menyebutkannya. Seekor naga ilahi menyebabkan malapetaka yang membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, menjatuhkan langit dan bumi sambil menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Su Zimo merasakan gentar ketika dia memikirkannya dengan hati-hati.
Beberapa tahun yang lalu, ketika dia bersembunyi di ibu kota Zou besar setelah dia dan roh malam melahap telur naga, mereka dikejar oleh naga dewa. Jika bukan karena kehadiran ahli misterius di ibu kota Zou Agung hari itu, bencana 10.000 tahun yang lalu mungkin akan terulang kembali. Setelah hening sejenak, Su Zimo bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Li Ziyue menghela nafas dengan lembut dan meratap, semua orang tahu tentang akibatnya. Ibu kota kian besar dihancurkan dan kerajaan raksasa itu pecah sementara dua biara besar menghilang dari daratan Tianhuang. Apakah naga suci itu masih hidup? Su Zimo bertanya lagi. Li Ziyue menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa sekte super lainnya di daratan Tianhuang terkejut dengan pertempuran itu dan lebih dari satu kaisar muncul. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan dari beberapa kaisar, dengan harga yang menyakitkan dari kematian beberapa kaisar, naga dewa dibunuh di sini dan dikuburkan di jurang itu. Bau darah memenuhi udara saat peristiwa itu diceritakan. Suasana menjadi sangat represif. Li Ziyue berbisik, nama jurang itu disebut lembah pemakaman naga dan naga dewa dikuburkan 10.000 tahun yang lalu dengan darah kaisar tua dan kematian para leluhur. Ini adalah tempat yang sangat sial. Rumor mengatakan bahwa bahkan penguasa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat keluar hidup-hidup. Ketika dia mengatakan itu, hembusan angin yang menyeramkan bertiup melewatinya. Seketika, wajah Li Ziyue menjadi pucat pasi saat dia gemetar, tidak berani mengatakan apa-apa lagi seolah-olah dia takut sesuatu yang sial akan terjadi. Eternal Secret King, Chapter 518. Bab 518, Tripod Persegi Perunggu. Su Zimo terdiam. Saat menyebut lembah pemakaman naga, bahkan dia merasa merinding, apalagi Li Ziyue. Seolah-olah sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Su Zimo mengangkat kepalanya untuk menenangkan diri. Darah para kaisar dan kematian para patriark mengubur naga ilahi. Pasti ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya mengintai di tempat sial itu. Jika itu adalah suatu tempat di mana sosok tubuh perkasa bersama tidak dapat keluar hidup-hidup, dia tentu saja tidak akan mengambil risiko sebagai inti emas. Namun, Rain Frostflower, Purple Cloud Lingzi, Tousan Year Blood Ginseng, dan Qian Essence Grace adalah ramuan roh yang sangat langka, di mana dia harus mencarinya. Tribulation Tiding Elixir terlalu penting bagi lelaki tua yang acak-acakan itu. Tanpa ramuan itu, lelaki tua yang acak-acakan itu harus menanggung risiko yang sangat besar untuk mencoba melakukan terobosan. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu sampai umurnya habis dan mati karena ki darah yang melemah. Su Zimo berpikir keras. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit yang tumpul seolah-olah dia menginjak sesuatu. Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, dia mulai bertanya-tanya. Bahkan tanpa mengedarkan inti dalamnya atau menggunakan ki darahnya, tubuhnya cukup kuat untuk bertahan dari senjata. Apa yang bisa menyebabkan dia merasakan sakit? Sebuah harta karun. 10.000 tahun yang lalu, sebuah ibu kota dihancurkan dalam semalam bersamaan dengan dua biara besar. Harta yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Namun, Su Zimo tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Tanah terlarang di istana tempat dia berada sangat tidak biasa dan ada kemungkinan besar bahwa harta karun yang besar terkubur di dalamnya. Berbalik, Su Zimo mengambil lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti, menatap tanah di bawah kakinya dengan tatapan yang dalam. Di bawah lempengan batu dan debu, sepotong logam menonjol dengan kilau hijau kusam. Sedikit mengernyit, Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan membersihkan lempengan-lempengan di sekitarnya. Lebih banyak logam yang terungkap, tampak seperti gagang suatu benda. Meraih pegangannya, Su Zimo menariknya keluar. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Benda tak dikenal yang terkubur di reruntuhan itu hanya bergerak sedikit. Membebaskan kedua tangannya, mata Su Zimo berbinar saat dia meraih potongan logam itu. Garis keturunannya melonjak dan dia mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, menarik ke atas dengan gerutuan yang dalam. Bang, ledakan, ledakan, tanah berguncang keras dan hampir tenggelam. Keluar dari tanah, sebuah objek raksasa perlahan mulai terlihat. Itu adalah tripod perunggu. Tripod adalah benda paling misterius di daratan Tianhuang. Di dunia kultivasi, tripod, kuali, pagoda, dan lonceng adalah senjata yang paling sulit dikendalikan dan tidak tajam. Kultivator manapun yang dapat menggunakan keempat jenis senjata itu tidak boleh dianggap enteng. Keempat jenis senjata tersebut memiliki ciri yang sama. Semuanya memiliki ruang kosong di dalamnya. Mereka bisa menahan dan mengunci makhluk hidup atau senjata lainnya. Keempat jenis senjata tersebut memiliki dharma dan tao yang berbeda. Pertama-tama, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan misterius berbeda yang menakutkan. Misalnya, bel memiliki kekuatan suara. Di biara-biara dunia kultivasi, kebanyakan dari mereka memiliki lonceng raksasa agama Buddha. Setiap kali lonceng raksasa berbunyi, suara bahasa Sanskerta akan bergema dan setan jahat, hantu, dan monster tidak akan berani mendekat. Adapun kuali, mereka memiliki kekuatan pembakaran tepat setelah mereka disempurnakan. Di antara mereka, tripod adalah simbol martabat dan kekuasaan. Tripod adalah pilar negara dan tao, satu penekanan dari mereka dapat menstabilkan 4 lautan dan 8 gurun. Mereka memiliki kekuatan tertinggi dan memiliki posisi absolut. Di dunia kultivasi, sebagian besar tripod mengacu pada tripod bundar berkaki 3. 3 kaki, 2 pegangan dan 1 alas. Secara bawaan, mereka sesuai dengan aturan kosmik dan ketidakjelasan Dao. Tripod di depannya adalah tripod persegi berkaki 4. Berbeda dengan tripod bundar berkaki 3 yang melambangkan keharmonisan dengan kebulatannya, tripod persegi berkaki 4 ditentukan dan tidak cocok dengan dunia saat berdiri tegak. Namun demikian, bentuk tripod yang tegas memberinya tampilan yang mendominasi dan aura yang perkasa. Jika surga tidak mentolerir saya akan menghancurkan surga. Jika bumi tidak mentolerir saya akan menginjak-injaknya. Jika dunia tidak mentolerir saya akan menciptakan dunia saya sendiri. Tripod persegi berkaki 4 sangat mirip dengan karakter Su Zimo. Tripod persegi perunggu tingginya 1 meter. Ditempatkan tegak di depan Su Zimo, itu memancarkan aura kuno, satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini bukan benda biasa. Sayangnya, tripod persegi perunggu penuh dengan retakan dan redup tanpa kilau. Tampaknya telah melalui sesuatu yang menyebabkannya dihancurkan. Sayang sekali, Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya yakin tripod perunggu ini pasti merupakan senjata yang luar biasa saat itu. Bahkan jika itu adalah senjata roh bawaan, sekarang tidak berguna dalam keadaan ini. Ada beberapa senjata roh bawaan yang rusak di tas penyimpanan Su Zimo. Misalnya, meskipun armor sutra emas mistik dihancurkan dengan pola rohnya tersebar, baju besi itu sendiri baik-baik saja dan bahkan ada pola roh bawaan yang tertinggal.
Adapun tripod persegi perunggu di depan mereka, tripod itu sendiri hampir hancur total dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bahkan ketukan kecil akan dapat menghancurkan tripod persegi perunggu ini di depan mereka menjadi pecahan logam yang tidak berguna. Su Zimo tersenyum mencela diri sendiri dan mengeluh, aku pasti terlalu banyak berpikir. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, bahkan jika ada harta karun yang besar, orang lain pasti telah mengambilnya. Bagaimana mungkin ada yang tersisa untukku? Tepat ketika dia hendak berbalik, dia mengerutkan kening dan melihat ke tripod persegi perunggu di depannya. Tatapannya berkilauan, tampaknya sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya yang tiba-tiba menembakkan dua cahaya ilahi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyalurkan garis keturunannya dan meninju tripod persegi perunggu dengan keras. Dentang, tinju dan tripod bertabrakan. Tidak ada suara tumpul dari daging yang dipukul. Sebaliknya, suara logam bergema tanpa henti. Tripod persegi perunggu tidak bergerak sama sekali. Su Zimo sama sekali tidak menahan serangan itu. Bahkan jika itu adalah senjata roh tingkat superior yang sempurna, itu akan hancur berkeping-keping. Tanpa ekspresi, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan coiling dragon shell miliknya. Niatnya jelas, dia akan menguji tripod persegi perunggu. Selanjutnya, dia mengujinya dengan senjata roh bawaan. Bagaimanapun, tripod persegi perunggu sudah sangat rusak dan tidak berguna. Tidak ada yang perlu disesali bahkan jika itu dihancurkan oleh coiling dragon shell. Namun, jika segel naga melingkar tidak dapat menghancurkannya. Melemparkan segel naga melingkar, Su Zimo menyalurkan inti emasnya dan menembakkan aliran energi roh dari ujung jarinya yang memasuki segel naga melingkar. Segel naga melingkar bersinar terang. 6 pola roh berkilauan berulang kali sebelum mengeluarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan yang menyerupai terik matahari. Di ranah yayasan pendirian, Su Zimo tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh bawaan. Tapi sekarang, perubahan terjadi ketika kekuatan inti emasnya disuntikkan ke segel naga melingkar. Naga ilahi yang terukir di permukaan menjadi hidup dalam cahaya keemasan yang tak berujung itu, meraung liar ke langit. Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Sekte Stellar Luna, sekte tanpa bayangan, dan pembudidaya lembah Blaze Columbus yang baru saja memasuki istana merasakan gelombang kejut energi roh yang meledak dari kedalaman istana. Melihat ke atas, mereka melihat cahaya keemasan bersinar samar di malam hari. Qian Xinyu melonjak ke udara dan menatap ke arah cahaya keemasan dalam-dalam. Matanya menyala saat dia terkekeh. Memang, harta karun yang luar biasa telah muncul. Saya pasti bisa masuk ke peringkat teratas dari fenomenon ranking di medan perang kuno 20 tahun kemudian. Itu senjata roh bawaan. Dalam kegelapan, Mo Xiaofeng dari sekte tanpa bayangan terhenti dan tatapannya membara. Wang Yan dari Blaze Columbus Valley mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak lagi menyembunyikan dirinya, dia naik ke udara dan melotot ke arah sekte Stellar Luna dan sekte tanpa bayangan dengan cara yang tak terkendali, berteriak, aku akan mendapatkan senjata roh bawaan itu. Hanya yang terkuat yang bisa mendapatkan harta karun yang luar biasa itu. Qian Xinyu mencibir dan melesat ke kedalaman istana dalam sekejap. Banyak pembudidaya Shadows Sect dan Blaze Columbus Valley juga bergerak. Eternal Secret King, Chapter 519. Bab 519, Istana Bawah Tanah. Ledakan. Seekor naga dewa emas melilit coiling dragon shell dan turun dengan kekuatan yang menakutkan. Arus udara meledak dengan ledakan keras. Dentang. Coiling dragon shell membanting dengan keras ke tripod persegi perunggu, menyebabkan percikan api berterbangan. Pada akhirnya, Xuan Yi dan 3 lainnya terkejut. Senjata roh bawaan, segel naga melingkar, telah dipukul mundur. Naga ilahi emas di udara mengeluarkan teriakan tragis, seolah-olah ditakuti oleh sesuatu, dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan sebelum mundur ke segel raksasa sekali lagi untuk bersembunyi. Cahaya segel naga melingkar meredup secara bertahap. Melambaikan lengan bajunya, Su Zimo menyimpan segel naga melingkar ke dalam tas penyimpanannya sekali lagi. Tripod persegi perunggu berdiri di tempat aslinya, tertanam jauh ke dalam lumpur tetapi tanpa banyak perubahan. Bahkan setelah kekuatan penuh menghancurkan segel naga melingkar, tripod tampak sama, penuh dengan retakan tetapi tidak runtuh seluruhnya juga tidak berubah menjadi tumpukan besi tua. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi akan hancur melawan hantaman segel naga melingkar. Selain itu, mengingat reaksi coiling dragon shell, sepertinya itu sedikit menderita dalam bentrokan itu. Ini sangat sulit. Li Ziyue diam-diam terpana. Merenung sejenak, Su Zimo berjalan ke depan dan meletakkan telapak tangannya di atas tripod persegi perunggu, menyuntikkan aliran energi roh ke dalamnya. Tripod persegi perunggu tidak bereaksi sama sekali. Tidak peduli harta macam apa ini di masa lalu, fakta bahwa itu dihancurkan sedemikian rupa berarti itu mungkin hanya bisa digunakan untuk melemparkan orang di masa depan. Mengocok tripod persegi perunggu, Su Zimo memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah menarik tripod persegi perunggu dari lumpur, tanah tenggelam sekali lagi. Hidung Su Zimo berkedut dan dia berkata dengan lembut. Apa yang salah? Xuan Yi mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Su Zimo. Bawah tanah, sedikit mengernyit, Su Zimo bergumam. Xuan Yi dan yang lainnya tidak bisa mencium baunya tetapi inderanya sangat menakutkan setelah menumbuhkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar terus-menerus, dia bahkan lebih tajam daripada binatang buas berdarah murni satu. Su Zimo melihat aroma obat dari bawah tanah. Aneh, mengapa ada bau tumbuhan roh di bawah tanah? Menyipitkan matanya, Su Zimo berpikir dalam hati, mungkinkah ada dunia lain di bawah tanah terlarang ini? Setelah beberapa saat merenung, dia mengambil keputusan dan menginjak tanah dengan keras. Itu adalah naksir yang memekakkan telinga. Tanah berguncang dan lempengan lumpur dan debu yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Su Zimo mengelak ke samping dan retakan besar terbuka di tempatnya berdiri, membentang lebih dari 100 kaki. Deretan tangga batu muncul satu demi satu, mengarah ke bawah. Ini, Xuan Yi dan 2 lainnya tercengang dengan mata melebar. Saat retakan muncul, aroma obat dari dalam bahkan lebih jelas. Su Zimo memiringkan kepalanya dan mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Xuan Yi dan 2 lainnya. Pergi, ayo turun dan lihat. Hati-hati, kami tidak tahu apa yang ada di bawah, Li Ziyue mengungkapkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Meskipun ada keributan besar di atas tanah, itu masih sunyi tanpa aktivitas apapun di bawahnya, seharusnya tidak ada bahaya di dalamnya. Mereka berempat berjalan menuruni tangga batu dan lama kemudian, mereka sampai di dasar, mengamati tempat itu. Di depan mereka ada istana bawah tanah raksasa. Pilar yang menjulang berdiri satu demi satu, dipenuhi dengan aura kuno. Berbaris dalam urutan misterius, mereka membentuk istana bawah tanah yang besar.
Istana itu sangat luas dan berada ratusan kaki di bawah tanah, bahkan Golden Core tidak akan terpengaruh jika mereka melayang ke udara. Selain itu, udara di bawah tanah menyegarkan dan dipenuhi dengan aroma obat yang samar tanpa kotoran, jelas bahwa ada cara lain untuk masuknya udara. Dibandingkan dengan suasana menyeramkan di luar reruntuhan dengan hantu kecil dan tentara dunia lain yang berkeliaran di mana-mana, tempat ini tampak seperti surga. Untuk berpikir bahwa meskipun malapetaka 10.000 tahun yang lalu yang mengubah ibu kota menjadi reruntuhan, istana bawah tanah ini terpelihara dengan sempurna. Faktanya, itu bahkan mengisolasi Ki Jahat di luar. Tanpa Ki Jahat menyelimuti mereka, Xuan Yi dan dua lainnya tampak jelas lebih baik dan warna kembali ke wajah mereka. Mereka berempat terus maju. Aroma obat di udara semakin kuat dan bahkan Xuan Yi dan dua lainnya mencium baunya. Ini sangat harum. Sepertinya, tidak ada penyusup di tempat ini. Mungkin ada ramuan roh yang diawetkan. Xuan Yi dan yang lainnya disegarkan dan terus maju dengan tergesa-gesa. Tak lama, mereka berempat melambat dan berhenti di jalur mereka. Mulut mereka terbuka sedikit dan kejutan tak berujung memenuhi mata mereka. Di depan mereka ada ladang obat yang luar biasa yang dipisahkan menjadi balok-balok dengan tumbuhan roh yang berbeda. Semuanya tumbuh dengan sangat baik dengan pancaran yang menyilaukan, memancarkan ki roh yang kuat. Semua ramuan roh itu bergoyang dan mengeluarkan aroma obat yang harum. Bahkan tanpa pengetahuan tentang penyempurnaan eliksir, orang dapat mengatakan bahwa ramuan roh itu sudah matang dan setidaknya berusia ribuan tahun. Bunga embun beku hujan, lingsi awan ungu, ginseng darah, dan rumput esensi kian yang dibutuhkan ramuan tiding kesengsaraan semuanya hadir. Selain itu, ginseng darah di bidang obat ini tidak hanya berumur 1000 tahun, tetapi berumur 10.000 tahun. Bentuk ginseng darah sudah seperti manusia dengan kaki dan lengannya samar-samar terbentuk. Dengan 10.000 tahun lagi, ginseng darah akan berubah menjadi roh. Terlepas dari 4 jenis ramuan roh, ada banyak bahan langka lainnya seperti bambu api merah, rumput bulan merah, dan buah api merah. Su Zimo dan yang lainnya sangat senang. Nilai bidang obat ini tak terbayangkan. Ketika mereka semakin dekat, ki roh lebih kental dan aroma obat hampir terwujud. Dengan sedikit bau, Xuan Yi dan dua lainnya merasakan luka mereka pulih. Meskipun mereka berada di istana bawah tanah, cahaya bulan yang terang tumpah dari atas ladang obat dengan cara yang kabur dan misterius. Mengangkat kepalanya sedikit, Su Zimo melihat serangkaian kristal dan permata yang luar biasa di atas istana yang dapat memantulkan cahaya dari luar dengan baik ke lapangan. Dari luar, istana bawah tanah tidak bisa dilihat dan hanya berupa reruntuhan. Namun, melalui kristal, segala sesuatu di luar dapat dilihat dari istana ini. Itu benar-benar desain yang mengesankan yang keluar dari dunia ini. Ini juga alasan yang tepat mengapa ladang obat ini terkubur di bawah tanah selama 10.000 tahun tanpa layu atau ditemukan oleh para pembudidaya. Su Zimo berjalan-jalan di sekitar ladang obat dan tertarik ke medan roh tertentu di tengahnya. Meskipun memiliki luas permukaan yang besar, hanya ada satu batang ramuan roh di dalamnya. Seluruhnya berwarna merah tua dan tampak gemilang. Berayun dengan lembut, ada buah hijau dan merah di bagian atas seukuran kepalan tangan bayi. Apa ini? Li Ziyue juga memperhatikan buah roh dan bertanya secara naluriah. Saya pikir ini adalah buah vermilion. Su Zimo menjawab dengan senyum dan mata gembira. Saat menyebutkan buah vermilion, Xuan Yi dan dua lainnya melebarkan mata mereka. Buah vermilion adalah salah satu benda roh paling terkenal di dunia karena hanya mekar setiap 5.000 tahun sekali sebelum memakan waktu 5.000 tahun lagi untuk berbuah. Itu juga dikenal sebagai buah vermilion 10.000 tahun. Setelah mengkonsumsinya, inti emas akan mengalami ledakan dalam energi roh mereka dan dapat meningkatkan satu alam kecil. Untuk seseorang seperti Su Zimo, meskipun dia baru saja membentuk intinya, jika dia mengkonsumsi buah vermilion, dia bisa langsung naik ke tahap pertengahan inti emas. Bukan itu saja, buah vermilion adalah tonik yang bagus untuk inti emas dengan manfaat luar biasa. Itu bisa mengubah fisik mereka hingga tingkat yang tinggi dan membakar semua kotoran di tubuh mereka, memperpanjang umur mereka. Tentu saja, itu untuk Golden Core. Jika manusia biasa atau penggarap pendirian yayasan mengkonsumsi buah vermilion, mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Eternal Secret King, Chapter 520. Bab 520, Bawah Tanah Jauh. Saya mendengar bahwa buah vermilion berwarna merah tua dan gemilang. Mengapa buahnya berwarna hijau? Li Ziyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu belum sepenuhnya matang. Su Zimo menjawab, tapi dari kelihatannya, itu akan matang dalam waktu sekitar 1 bulan. Sebelum matang, buah vermilion bukanlah tonik yang hebat dan bahkan memiliki racun yang sangat besar. Jika makhluk hidup biasa mendekatinya, mereka akan terpengaruh oleh aura yang dilepaskan oleh buah vermilion dan akan kehilangan akal, jatuh ke dalam halusinasi yang dalam. Sebagian besar benda roh alam semesta ini memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tempat ini sangat rahasia dan biasanya tidak memiliki banyak penyusup. Kalau tidak, akan ada mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar item roh. Buah vermilion hanya bisa dipetik setelah matang. Terlebih lagi, begitu buah matang, jika tidak dipetik dalam 1 hari, ia akan rontok dengan sendirinya. Begitu buah vermilion bersentuhan dengan lumpur, semua energi yang terkandung di dalam buah akan mengalir kembali ke lumpur dan kembali ke bumi, itu akan terbuang sia-sia. Su Zimo berkomentar, mari kita gali semua tumbuhan roh di sekeliling luar buah vermilion dan menyerah pada yang ada di dalamnya. Jangan mendekati buah vermilion dengan segala cara. Tidak perlu terburu-buru, spirit ki di sini kuat dan aroma obatnya kaya. Kita bisa menggunakan kesempatan untuk berkultivasi di sini sebentar dan luka kita akan segera sembuh, Li Ziyue berkomentar dalam-dalam. Xuan Yi dan Liu Hui mengangguk. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya dan tidak berbicara lebih jauh. Keputusan paling logis setelah menemukan tanah harta karun di reruntuhan kian besar adalah menggali ramuan roh dan pergi secepat mungkin. Reruntuhan kian besar bukanlah tempat yang baik. Bahaya tidak hanya datang dari reruntuhan, tetapi juga dari para pembudidaya lainnya. Jika ada penyusup yang masuk dan melihat ladang obat ini, tentu saja pertempuran berdarah akan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xuan Yi dan dua lainnya telah mengambil posisi lotus untuk menyembuhkan, Su Zimo tidak menyela mereka. Pada saat itu, dia memiliki 2 keraguan lain di benaknya. Pertama, harus ada binatang buas di sekitar benda roh universal ini, yang menjaganya. Su Zimo percaya bahwa setiap binatang buas yang bersembunyi di sini tidak akan bisa menghindari deteksinya. Tapi sampai saat ini, dia tidak melihat jejak atau aura binatang buas apapun. Itu terlalu aneh. Kedua, selain buah vermilion, ada juga bambu api merah, rumput bulan merah, dan buah api merah. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa begitu banyak ramuan roh dengan kekuatan api lahir di tempat ini. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa rumor tentang api roh bawaan di reruntuhan kian besar itu benar.
Mata air roh yang jernih mengelilingi ladang obat, memancarkan ki roh yang kaya yang memelihara ladang roh terus-menerus. Su Zimo berkelok-kelok di sepanjang mata air roh dan melanjutkan jauh ke dalam istana. 1000 kaki jauhnya, dia tiba di mulut mata air roh. Mulut mata air roh adalah kolam raksasa yang menggelegak dengan mata air, mengalir terus-menerus selama 10.000 tahun. Kolam ini sepertinya dibuat untuk mandi. Dibuat dengan giok putih, panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Gambar ikan, naga, bunga, dan burung yang sangat indah terukir di sekitar dinding kolam. Terhadap pantulan batu giok, mata air jernih berkilauan cerah dan ikan, naga, bunga, dan burung di dinding tampak hidup. Sebuah krebepel berbunga mekar di tengah kolam. Mata air menyembur dan kabut berkabut menyebar. Dalam kekaburan, tubuh yang memikat tampak terbentuk di atas bunga krebepel dengan keanggunan yang menyenangkan. Cantik seperti batu giok putih dengan semburat merah, sangat menawan dan menjangkau ke dalam jiwa seseorang. Su Zimo merasakan jantungnya berdetak kencang dan buru-buru menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya lagi dan melihat ke atas. Tidak ada apa-apa pada bunga krebepel kecuali kabut di sekelilingnya yang berubah tanpa henti. Pemilik kolam dan ladang obat seharusnya adalah seorang wanita dan statusnya di kerajaan kian besar seharusnya sudah dekat. Menjangkau, Su Zimo memercik dengan lembut di kolam dan matanya berbinar. Cukup benar, mata air roh itu hangat. Pasti ada sumber api yang kuat jauh di bawah tempat ini. Dia tidak tahu status apa yang dimiliki wanita ini di masa lalu atau seberapa kuat dia untuk dapat menciptakan istana megah di bawah tanah di ibu kota. Tidak hanya itu, dia memanfaatkan sumber api yang kuat di bawah tanah untuk memelihara ladang obat dan mengubah mata air roh menjadi mata air panas. Mengitari sumber air panas, Su Zimo mengamati tanah dengan tatapan tajam, sepertinya mencari sesuatu. Secara teori, seharusnya ada pintu masuk menuju bawah tanah di sekitar sumber air panas ini. Namun, setelah berputar-putar beberapa kali, Su Zimo tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mengarahkan pandangannya pada naga suci yang terukir di dinding kolam. Tidak ada yang salah dengan naga suci itu. Itu seperti hidup dan cakar, sisik, tanduk, dan kumisnya realistis. Namun, salah satu matanya hilang. Apakah itu kesalahan dalam Etsa? Atau mungkinkah itu tersapu oleh waktu setelah 10.000 tahun? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kemungkinan kedua tebakan itu sangat rendah. Dot mata saat Anda menggambar naga. Kata-kata itu terlintas di benak Su Zimo saat dia bergumam, titik mata, titik mata. Menuju ke depan, dia mengulurkan tangan dan menekan dengan lembut di tempat di mana mata naga itu hilang. Dorongan itu menyebabkan dinding kolam tenggelam sedikit. Merasakan gerakan di bawahnya, Su Zimo terbang ke udara dengan tergesa-gesa. Dua lempengan batu tempat dia berdiri meluncur ke kedua sisi dengan cepat dan memperlihatkan tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Su Zimo memuji secara internal. Struktur itu dapat dianggap sebagai karya yang saleh. Bahkan setelah 10.000 tahun, mekanisme tersebut tidak menua dan berfungsi seperti biasa. Menghirup bau di pintu masuk, kilatan dingin bersinar di mata Su Zimo. Dia bisa merasakan sedikit samar kisetan di arus udara hangat yang melonjak keluar. Kalau begitu, binatang buas yang menjaga tempat ini seharusnya bersembunyi di kedalaman tempat ini. Dengan kemungkinan adanya api roh bawaan di bawahnya, Su Zimo tidak akan menyerah meskipun mengetahui kemungkinan bahaya yang mengintai. Memasuki terowongan perlahan, dia perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Kedua lempengan batu di atas kepalanya menutup tanpa suara, tanpa meninggalkan celah. Saat Su Zimo menjelajah lebih dalam di sepanjang tangga batu yang menurun, suhu di sekitarnya meningkat. Lama kemudian, dia sampai di ujung tangga batu dan jelas berada di dasar tempat itu. Di depannya, ada sebuah terowongan gelap yang memiliki tujuan yang tidak diketahui. Tidak berani gegabah, Su Zimo mengeluarkan blood quencher dari tas penyimpanannya dan menuju ke kedalaman terowongan dengan mata menyipit. Suhu semakin tinggi, jubah hijaunya sudah sangat kering sehingga satu percikan api bisa menyulutnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki darah tsunami dan fisik yang mengejutkan, tidak ada inti emas biasa yang dapat menahan panas yang menyengat ini. Jika saya tidak salah, api roh bawaan pasti tersembunyi di kedalaman tempat ini. Su Zimo semakin yakin, api roh bawaan lebih penting baginya daripada buah vermilion 10.000 tahun. Dengan api roh bawaan, dia bisa menyempurnakan satu set baru 27 pedang terbang dan kekuatan formasi pedang cahaya lilinnya akan meningkat secara signifikan. Selain itu, dia dapat mencoba untuk memperbaiki armor sutra emas mistik dan panah emas hitam yang dia temukan di medan perang kuno. Jika dia bisa memperbaiki Mystic Gold Silk Armor, itu berarti dia akan memiliki senjata roh pertahanan kelas Conate. Ditambah dengan fisiknya, kekuatan inti emas biasa tidak akan mampu melukainya. Dia bahkan mungkin bisa menahan serangan Naschen Soul biasa. Seperti yang direnungkan Su Zimo, serangkaian lampu merah menyala samar-samar dari kegelapan di depan. Semakin dalam dia berkelana, semakin terang dan jelas mereka jadinya.